Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Kurniawan SPD, bekerja di SNPN 3 Labuan Badas, Kabupaten Sumbawa, dan merupakan peserta Latsar CPNS Kabupaten Sumbawa Angkatan 47 tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana cara memaknai nilai-nilai dasar PNS dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Refleksi dalam tugas dan fungsi sebagai ASN. Dasar pemikiran. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 nomor 5, yang dimaksud aparatur sipil negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Fungsi ASN yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Mengapa nilai dasar ASN? Untuk menjadi seorang pelayan publik yang profesional, diperlukan pembekalan kepada PNS dengan nilai-nilai dasar profesi ASN yang dikenal dengan istilah aneka. Apa itu aneka? Aneka merupakan akronim dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Mengapa aneka? Penjelasannya adalah nilai-nilai dasar tersebut merupakan nilai dasar yang wajib dimiliki oleh setiap ASN dalam mengemban dan melaksanakan tugas jabatan sebagai ASN secara profesional. Nilai dasar ASN yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya. Fungsi akuntabilitas: 1. Menyediakan kontrol demokratis. 2. Mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Contoh penerapan nilai akuntabilitas: 1. Mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari atau mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Menunjukkan sifat dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Nasionalisme. Nasionalisme adalah pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan. Nasionalisme memiliki pokok kekuatan dalam menilai kecintaan individu terhadap bangsanya. Salah satu cara untuk menumbuhkan semangat nasionalisme adalah dengan menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Pengamalan nilai-nilai itu yang terkandung di dalamnya setiap penyelenggara negara, baik di pusat maupun di daerah. Contoh penerapan nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari: 1. Memiliki keyakinan bangsa terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta. 2.
menghargai adanya keberaneka-ragaman dan pluralisme. 3. Mencintai dan bangga menggunakan produk dalam negeri. 4. Senantiasa mengutamakan dan mementingkan persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Etika publik. Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik buruk, benar salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nilai dasar etika publik: memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila, setia dan mempertahankan Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Contoh penerapan nilai etika publik dalam kehidupan sehari-hari. 1. Berpenampilan rapi, bersih dan menarik dalam bekerja memberikan pelayanan publik. 2. Menjaga dan tidak menyebarkan informasi yang bersifat rahasia. 3. Memberikan pelayanan yang adil dan tidak memihak. 4. Disiplin, tepat waktu dalam bekerja. 4. Komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. 4. Komitmen mutu. Komitmen mutu merupakan pemahaman konsep mengenai efektivitas, inovasi, dan mutu penyelenggaraan pemerintah. Adapun prinsip dari komitmen mutu adalah yang pertama efektivitas, artinya sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas organisasi berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan. Yang kedua, efisiensi, artinya jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasional. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang ketiga, inovasi. Cara utama di mana suatu organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan di pasar, teknologi, dan persaingan. Kemudian yang keempat, mutu. Artinya adalah apapun yang terjadi harus sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen.
Kemudian nihit cacat, kesempurnaan dan kesesuaian terhadap persyaratan, kesesuaian terhadap spesifikasi. Contoh implementasi komitmen mutu sebagai ASN. 1. Memberikan pelayanan sesuai standar operasional atau SOP. 2. Membangun inovasi dalam melakukan pelayanan. 3. Bekerja dengan berorientasi pada pelayanan dengan bekerja sebagai tim dalam melayani masyarakat. 4. Menjalankan tugas, peran dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Anti korupsi. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun kelompok pidana korupsi, yang pertama, kerugian keuangan negara. 2. Suap menyuap. 3. Penggelapan dalam jabatan. 4. Perbuatan pemerasan. 5. Perbuatan curang. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. 7. Gratifikasi. Anti korupsi dapat diidentifikasi ke dalam 9 nilai yang terdiri dari 1. Kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur yang dapat didefinisikan sebagai sebuah tindakan maupun ucapan yang lurus, tidak berbohong dan tidak curang. 2. Kepedulian. Peduli adalah mengindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Rasa kepedulian dapat dilakukan terhadap lingkungan sekitar. 3. Kemandirian. Mandiri berarti dapat berdiri di atas kaki sendiri, artinya tidak banyak bergantung kepada orang lain dalam berbagai hal. 4. Kedisiplinan. Disiplin adalah ketaatan atau kepatuhan kepada peraturan. 5. Tanggung jawab. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. 6. Kerja keras. Kerja keras didasari dengan adanya kemauan di dalam kemauan terkandung ketekatan, ketekunan, daya tahan, daya kerja, pendirian, keberanian. 7. Kesederhanaan. Gaya hidup yang sederhana yaitu dibiasakan untuk tidak hidup boros. 8. Keberanian. Dapat diwujudkan dalam bentuk berani, mengatakan dan membela kebenaran. Keadilan. Adil adalah sama berat, tidak berat sebelah dan tidak memihak, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Penutup. Untuk menjadi ASN yang profesional, kita harus mengimplementasikan nilai-nilai dasar Aneka bukan hanya dalam lingkungan kerja sebagai seorang ASN. Akan tetapi, kita dapat menerapkannya dimanapun, seperti di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.